Di vlog kali ini, kita bakal bahas tentang perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa Presiden Soekarno. Masa ini tuh penuh semangat pembangunan, tapi juga banyak tantangan, terutama di bidang ekonomi dan politik. Yuk kita bahas bareng gimana kondisi Indonesia saat itu. Pose with the fans. Hai guys, di sini aku bakalan ngejelasin latar belakang proyek Mercusuar. Jadi pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno pada tahun 1945 hingga 1967, Indonesia banyak membangun berbagai proyek mercusuar loh, yaitu dengan tujuan untuk yang pertama meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, menunjukkan bahwa Indonesia juga negara yang besar dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Yang kedua, mempersiapkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962. Yang ketiga, menjadi simbol nasionalisme dan kemandirian, seperti pembangunan Monas yang melambangkan perjuangan dan kebanggaan bangsa. Yang keempat, mendorong modernisasi infrastruktur seperti membangun jalan, stadion, hotel mewah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada masa pemerintahan Soekarno, banyak sekali proyek yang akan dibangun pada masa itu untuk menunjukkan rasa kemandirian dan kejayaan bangsa Indonesia. Apa aja sih proyeknya? Yang pertama yaitu Monas, Monumen Nasional. Simbolnya itu kebanggaan nasional untuk memperingati perjuangan para pahlawan. Kedua yaitu Gelora Bung Karno yang dibangun untuk Asia Games pada tahun 1962. Yang ketiga yaitu Hotel Indonesia, hotel bintang 5 pertama di Indonesia untuk mempersiapkan tamu internasional. Jadi guys, di masa Presiden Soekarno, Indonesia bikin banyak proyek besar yang disebut proyek Mercusuar. Tujuannya keren banget loh, buat tunjukin ke dunia kalau Indonesia itu negara yang maju. Tapi proyek-proyek ini dapat banyak kritik. Yang pertama, anggarannya terlalu besar dan kurang fokus ke kebutuhan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, pembiayaannya banyak bergantung pada utang luar negeri dari Uni Soviet dan Tiongkok yang bikin Indonesia makin bergantung pada bantuan asing. Yang ketiga, pembangunan cuma terpusat di Jakarta, bikin daerah lain tertinggal. Dan yang terakhir atau yang keempat, setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, ekonomi makin buruk dan Soekarno kehilangan dukungan hingga akhirnya lengser pada tahun 1967 dan digantikan oleh Soeharto. Guys, jadi di masa Soekarno bidang kesehatan mulai diterapkan banget loh. Dari Dr. Jahanes Laimana dan Dr. Abdul Patah bikin Bandung Plan, yaitu sistem pelayanan kesehatan yang nyatu antara pencegahan dan pengobatan. Dari sinilah muncul posyandu yang mulai diterapkan sejak tahun 1952. Sedangkan di bidang pendidikan, Soekarno menerapkan pendidikan sosialisme Indonesia. Tujuannya buat ngilangin sistem kolonial dan menanamkan rasa cinta tanah air. Sekolah dasar diwajibkan 8 tahun dan ujian negara dan lahir pelajaran baru yaitu ilmu kewarganegaraan atau yang disebut dengan civics.